Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana 'illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dengan asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Puja-puji bagi Allah Subhanahu wa Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Maka ini sekelumit mana Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga dengan diperingati dan dibacakan manaqib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada Sahibul Hajat, keselamatan dan keberkahan. Semoga dimudahkan rezeki dan halal dan senantiasa dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu dilimpahi keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin. Adapun makobahnya adalah sebagai berikut. Makobah ke-31, Syekh Abdul Qadir berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencium tangan beliau. Pada waktu Syekh Abdul Qadir berziarah ke pusara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah Munawwarah, setibanya di Madinah langsung beliau masuk ke ruang pusara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ruang yang mulia atau hujrah syarifah. Selama 40 hari beliau berdiri di hadapan pusara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua tangannya diletakkan pada dadanya sambil bermunajat mengharap rahmatnya, menumpahkan isi hati nuraninya dengan makna dari bait di bawah ini. Nunubi kama'ul bahri bal hiya aktsari kamisli jibali suki bal hiya akbar walakinnaha 'indal karimi idza akhfa janahu minal buqudi wal hiya azwar. Besar-besarmu seperti gelombang ombak di laut, bahkan lebih banyak. Tinggi setinggi puncak gunung Syam, bahkan lebih tinggi lagi. Namun bila daku kau ampuni, ringan-ringan sayap nyamuk, kecil bahkan sekecil amasan. Lalu beliau meneruskan bermunajat, mengharapkannya kepada bait di bawah ini. Wa hadhihi naubatul asbahi qad hadara fadud yaminaka khairullah biha syafaat. Kala jauh dari kekasih, ku utus roh berganti diri, ulurkan di tanganmu kasih, tanganku kecup sepuas hati untuk terima syafaat berkasih. Selesai beliau meluapkan isi hati nuraninya, tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia terulur keluar dari lalu bentak, diciumnya sepuas hati,
dan diletakkan pada kubu-kubu kepala. Ya Rasulullah ya wa qadratil asfiya wa rabbani wa rasul madani wa sayyidina Abdul Haq Abdul Qadir al-Jilani al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma bi asma'ikal husna wa asma'ika nabiyyikal mustafa wa bisma'ika rabbika Abdul Qadir al-Mustafa taghfir qulubana min kulli wasfin yubaiduna an musyahadatika wa mahabbatika wa amitna ala sunnatil jama'ati wa syarrih biha nurana wa yassir biha umurana wa farrij biha humumana wa aqsif biha humumana wa ghfir biha dhunubana wa qadri biha duyunana واصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا واجعلنا بها من المتبعين ولشريعة نبيك المتسفين بمحبة المستهين بمحبة المهتدين بهديه وسيرته وتوفنا بها على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته واحشرنا في زمرته وأتباعه الغر المهجلين وأشياعه السابقين وأصحابه اليمين يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil muwaffiqil ula hamdan yuwafi birrahmil mutakamilan. Summa salatu ala rasulil mustafa wal ali ma'sahbihi wa tubba'u ila. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa law istaqamu 'ala tariqati asqaynahum ma'an ghadaqa. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa maqsudi a'tini mahabbataka wa ma'afataka. Hadirin para ikhwan serta hadirin yang dirahmati Allah. Marilah
Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, pengikut sampai kepada kita semuanya selaku umatnya yang setia untuk mengikuti sunnah. Mudah-mudahan kita semuanya akan dikumpulkan nanti bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan mendapatkan syafaatnya. Para jemaah semuanya yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa hadir kembali bersama-sama dengan para jemaah Manakiban KKN. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa allam istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan seandainya mereka benar-benar istiqomah atau tetap tegak lurus terus berjalan di atas tariqah ini, maka sungguh kami akan mencurahkan siraman air yang banyak. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya untuk selalu istiqomah. Artinya terus-menerus, jangan sampai terputus untuk berada di atas tariqah. Artinya jalan ini, walaupun makna tariqah di dalam ayat ini menurut ulama tafsir adalah agama Islam, tetapi semua bentuk ajaran yang diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga termasuk dalam bentuk tariqah. Allah berjanji akan mencurahkan siraman air yang banyak, artinya akan melapangkan rezeki yang banyak. Mudah-mudahan semua yang tetap istiqomah di atas tariqah ini akan diberikan kelapangan, mudah-mudahan kelimpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah semuanya yang dirahmati oleh Allah, di dalam disiplin ilmu tasawuf dijelaskan ada 3 hal yang memang harus kita tempuh ya dalam menjadi salih, yaitu orang yang menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bait Al-Manhaj Al-Atiyah, Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad menjelaskan, inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma'alaha nafsi. Jadi tariqah jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala itu terdiri dari 3. Yang pertama itu adalah syariat, yang kedua adalah tariqah, dan yang ketiga adalah hakikat. Jadi 3 hal ini 3 in 1, tidak bisa dipisahkan. Semuanya harus kita tempuh dan harus kita jalani untuk kita bisa usul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam bait berikutnya saya juga menjelaskan syariatun kasabinatin wa tariqatun kabahri sumhaliqatun turun. Gambarkan bahwa syariat itu seperti perahu atau kapal, dan tariqah itu seperti lautan, dan hakikat itu adalah seperti istilah. Maka kemudian man rama durran lisabinati yarkabu wa yaqusu bahran summa durran kapal. Barang siapa yang mencari permata, kemudian dia menaiki kapal atau perahu, kemudian setelah itu dia menyelam ke dasar lautan, maka kemudian dia akan menemukan mutiara itu.
Maka wadadat tariqatu wal haqiqatu yaqi min ghairi fi'lin syari'atin lan tasila. Demikian pula tariqah dan hakikat yang tidak bisa diperoleh dengan tanpa mengamalkan syariat. Jadi di sini dijelaskan bahwa ya tiga hal itu harus kita tempuh, baik itu syariat, kemudian tariqah, kemudian baru kita bisa mencapai hakikat. Di sini diceritakan fa awwal wajibun 'ala mukallafi asy-syari'ah. Perkara yang pertama kali wajib atas mukallaf itu adalah syariat. Jadi yang wajib kita amalkan dalam kehidupan kita sebagai seorang mukallaf, seorang muslim yang balik dan berakal, itu adalah syariat. Makanya kita harus belajar fikih sebelum kita memasuki tariqah. Jadi harus belajar safinah dulu, harus belajar takrib dulu, harus belajar batu dulu, supaya kita memiliki bekal syariat, mengamalkan syariat. Karena waman 'amila bisyari'ati sahul 'alaihi bi'aunillahi ta'ala ad-dukhula fi abwabil mujahadah. Barang siapa yang mengamalkan syariat, maka akan mudah atasnya dengan pertolongan Allah Ta'ala untuk bisa masuk ke dalam pintu-pintu mujahadah allati hiya at-tariqah, yang itu adalah jadi tahap awal bagi salik itu adalah belajar syariat atau belajar fikih, dimantapkan dalam mengamalkan luhurnya. Karena dengan mengamalkan syariat itu akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa memasuki pintu-pintu mujahadah, yaitu berjuang bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang disebut dengan tariqah mujahadah itu. Nah, kemudian langkah berikutnya wa man 'amila biha zuhara lahu nurul haqiqah. Dan barang siapa yang mengamalkan tariqah, tadi tahapannya kan syariat, kontinu mengamalkan syariat, perintah-perintah Allah yang wajib laksanakan, yang sunnah-sunnah laksanakan, dan yang haram tinggalkan, yang makruh hindari. Maka insya Allah akan diberi kemudahan untuk bisa terus bermujahadah, bisa menempuh jalan tariqah terus ya. Walaupun pikirnya banyak, makruh terus, gak putus-putus, itu namanya mujahadah. Ibadahnya terus tidak pernah terhenti. Nah, nanti dengan istiqomah terus mengamalkan tariqah, zuhara lahu nurul haqiqah, akan nampak dengan sebagainya cahaya hakikat. Ini tahapannya ya Pak ya. Tiga hal yang tadi itu harus kita tempuh. Kemudian qala al-Qushairi, Imam al-Qushairi, beliau mengatakan kullu syari'atin ghairu muayyadatin bil haqiqati fa ghairu maqbulah. Setiap syariat yang tidak dikuatkan dengan hakikat, maka itu tidak akan diterima. Jadi memang harus lengkap. Setiap syariat yang tidak dikuatkan dengan hakikat, maka tidak akan diterima. Begitu pula maqul haqiqatin ghairu muqayyadatin bi syari'ati wa ghairu mahsur. Dan setiap hakikat yang tidak diikat ya dengan syariat, maka tidak akan mampu bisa hasil
mencapai tujuan. Jadi antara syariat, hakikat, thariqah semuanya harus diikat dalam satu rangkaian. Syariat pun harus dengan hakikat. Begitu pula hakikat pun harus diikat dengan syariat. Wa qala ba'duhum, dan berkatalah sebagian para ulama, man tasyarra'a wa lam yatahaqqaq faqad tafassaqa. Barang siapa yang bersyariat dan tidak berhakikat maka dia fasik. Bersyariat tapi tidak berhakikat. Wa man tahaqqaqa wa lam yatasyarra' faqad tazandaqa. Dan barang siapa yang berhakikat dan dia tidak bersyariat maka dia zindik. Jadi harus dua-duanya, syariat dan hakikat. Tidak hanya ambil salah satunya, tetapi dua-duanya. Dzakarahu Syekh Abdul Ghani An-Nablusi. Itulah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Ghani An-Nablusi. Kemudian berkatalah Syekh Abu Madyan di dalam kitab Hikam, man iqtaba bil ta'abbudi duna fiqhin kharaja wa btada'. Barang siapa yang mencukupkan diri dengan beribadah tapi tanpa fikih, maka dia telah keluar dan melakukan kebid'ahan. Jadi dia mencukupkan ibadah tanpa disertai dengan fikih. Karena untuk beribadah kepada Allah panduannya adalah fikih, supaya ibadahnya benar. Yang ini ada orang beribadah tanpa panduan fikih, pasti akan melenceng jauh, bahkan tersesat. Makanya termasuk orang yang melakukan kebid'ahan. Kemudian man ittaqa bil fikhi duna wara'i al-mutarraf wa khada'a. Begitu pula orang yang mencukupkan dengan fikih tanpa wara', maka dia akan tertipu dan akan tertipu. Nah, wara' ini tingkatannya sudah masuk kepada thariqah. Jadi berfikih tanpa thariqah akan tertipu oleh syaitan. Jadi ibadah tanpa fikih juga melenceng keluar dari aturan dan melakukan penyimpangan, kebid'ahan. Begitu pula hanya cukup fikih tapi tanpa thariqah, itu akan tertipu oleh syaitan. Wal makna bermula maknanya itu man adallah bi ghairi fikih kharaja 'ala tariqil mustaqim. Maksudnya itu barang siapa yang menyembah Allah atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tapi tanpa fikih, maka dia akan keluar dari jalan yang lurus, ahli tariqil mustaqim. Kenapa? Karena li'adami ma'rifatihi bi kayfiyatil ibadah. Karena dia tidak mengetahui, memahami tata cara ibadah. Wa yufsiduha, maka akan merusak ibadahnya itu karena tidak disertai dengan ilmu fikih. Kemudian wa man kana kadzalika ibtada'a li mukhalafatihi li suratil muhammadiyah wa idyanihi li suratil jahiliyah. Kalau memang orang dalam beribadah seperti itu tanpa disertai dengan panduan syariat atau fikih, maka pasti dia melakukan kebid'ahan, karena menyelisihi sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada aneh-aneh amalnya. Wajibnya karena dia melakukan perkara-perkara yang bersifat jahiliyah. Kemudian wabang tafaqquh hamil ghairi wara', dan barang siapa yang berfikih tapi tanpa wara' tertarra, maka dia akan tertipu. Apa yang disebut dengan wara' yaitu huwa ittiqa'us syubhat wal bu'di an mawadhi'il khilaf. Yang disebut syubhat itu
disebut dengan wara itu menjaga diri dari perkara-perkara yang syubhat. Itu perkara-perkara yang belum jelas apakah halal atau haram. Jadi bagi orang yang sudah masuk thariqah itu harus jauhi perkara syubhat yang belum jelas itu ini halal atau haram, jauhi. Kalau orang ahli fikih itu masih bisa, wah ini kan belum jelas fatwanya, ambil aja. Tapi bagi orang yang sudah masuk thariqah, maka perkara-perkara syubhat harus dijauhi. Ini halal apa haram, belum jelas, atau untuk kehati-hatian harus ditinggal. Itu kalau yang sudah jadi salik yang menempuh jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, menempuh thariq dan menjauhi tempat-tempat yang akan menghancurkan, yang akan dijatuhkan seseorang ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Zainuddin mengingatkan fa'alaihi tazyinul dhahir, ya, fa'alaihi tazyinul lidhahirihi, jadi bisyari'atin yamur qalbuhu mustaqim. Maka wajib bagi seorang salik untuk menghiasi dhahirnya dengan syariat supaya hatinya memancarkan cahaya. Jadi seorang salik itu harus menghiasi amalnya dhahirnya dengan syariat, jangan sampai bertentangan dengan syariat walaupun makomnya sudah tinggi. Wa tazula anhu dhulmatun, dan hilanglah dari dalam hatinya itu kegelapan karena sudah menjauhi kemaksiatan. Jadi di sini digambarkan bahwa hati itu seperti raja dan jasad kita dan anggota badan kita seperti rakyat. Dan kalau rajanya baik, maka rakyatnya juga baik. Di dalam hadis Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, "Ala inna jasad berubah, tidak samahal jasad berubah, yang fasadat jasad berubah." Jadi di dalam diri manusia itu ada segumpal darah yang berkumpul di darahnya. Apabila segumpal darah itu baik, maka yang lain baik. Apabila segumpal darah itu buruk, ya rusak, maka yang lain itu rusak. Yang dimaksud itu adalah hati. Jadi manusia itu yang paling pokok hatinya. Kalau hatinya baik, semuanya akan baik, anggota badannya akan baik. Begitu pula sebaliknya, kalau hatinya buruk, rusak, maka semuanya akan rusak. Hati pun digambarkan seperti bumi, dan gerakan jasad itu seperti tumbuh-tumbuhan. Kalau buminya subur, tumbuh-tumbuhannya akan subur. Hati pun digambarkan seperti sumber mata air, dan badan itu seperti tanaman. Kalau tanaman ada sumber mata airnya, pasti akan tumbuh dengan subur. Nah, itulah gambarannya. Orang yang berpegang teguh dengan syariat, maka hatinya akan bercahaya karena akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpegang teguh dengan syariat, dia akan menjauhi kemaksiatan sehingga hatinya akan menjadi terang. Karena gelapnya hati itu karena maksiat, dosa-dosa. Semakin banyak melakukan dosa-dosa, akan semakin gelap hati. Ya. Dan dengan istiqomah kontinu terus berpegang teguh dengan syariat secara zahir, ya, maka kemudian langkah berikutnya setelah hatinya terang, maka disitulah dimungkinkan akan nuzul thariqah, masuknya thariqah di dalam hati. Ya, jadi tahap pertama harus syariat,
nanti akan mudah untuk masuk di dalam hatinya itu tori. Ketika hatinya sudah mudah ya, masuk ke dalam toriko, fahina ini yasulu alaihi hamduna. Ketika itu akan mudahlah membawa diri untuk melakukan perkara-perkara yang berat ya. Karena nanti ketika memasuki toriko itu akan melakukan amalan-amalan yang tidak biasa seperti yang diamalkan oleh orang-orang awam, amalan-amalan yang berat. Nah, dengan kesiapan hati, sudah terang hatinya, selalu istiqomah secara dohir dihiasi dengan syariat, maka akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa la tastaqimu tariqatu bi ghairi syariat, dan tidak akan mungkin istiqomah tariqah itu dengan tanpa syariat. Jadi kuat syariatnya, tariqahnya juga kuat. Wala tasduru syari'atu 'alal kalam, dan tidak akan gugurlah syariat dari seorang mukallaf. Karena syariat tidak akan mungkin gugur dari manusia yang mukallaf. Walilala derajatuh, walaupun derajatnya tinggi, wasara min jumlatil awliya, dan dia menjadi termasuk orang golongan para wali. Walaupun dia derajatnya tinggi sampai sampai derajat wali, tetap syariat tidak akan gugur dari ya mukallaf. Bukan berarti orang yang tinggi derajatnya itu kemudian tidak berkewajiban untuk melaksanakan syariat, termasuk Sultan Aulia kita atau Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Qudus Sulaiman Aziz itu dalam kisah beliau itu kan termasuk aulia yang selalu menjaga syariat. Dalam manakib kan ada yang beliau berpegang teguh dengan syariat, walaupun digoda oleh iblis, tetapi beliau tetap berpegang teguh dengan syariat. Tidak mungkin ada Allah kok memerintahkan untuk meninggalkan sholat. Wala tasduqu anhul mafruḍatu min as-shalah, dan tidak mungkin digugurkan darinya kewajiban untuk melaksanakan sholat dan yang lainnya. Jadi tetap syariat harus dipegang. Wa man za'ama anna man sawaliyan wa wasala ila haqiqah saqata an syariat fa huwa dhallun mubin. Barang siapa yang menyangka bahwa sesungguhnya orang yang telah menjadi wali dan dia telah usul sampai kepada hakikat, maka gugur dari syariat, maka dia adalah orang yang sesat dan sesat. Jadi ini panggilan bagi kita ya, para salih, para ikhwan yang masuk thariqah, maka tetap kita berpegang teguh dengan syariat. Apa yang menjadi kewajiban kita tidak akan pernah gugur, harus kita laksanakan sampai akhir hayat kita. Walaupun makomnya sudah tinggi menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun sudah mencapai hakikat, tetap syariat itu tidak akan. Dan sampai memiliki keyakinan yang salah bahwa setelah mencapai hakikat dan derajat wali, kemudian syariat itu gugur, maka itu termasuk orang yang sesat dan menyesatkan. Apa dia adalah ibadah lam tasbut 'anil anbiya'i 'alaihi wassalatu wassalam, wa kaifa tasbutu 'anil awliya. Karena ibadah tidak akan pernah gugur dari para nabi alaihi wassalatu wassalam. Maqam paling tinggi adalah maqam anbiya. Kalau para nabi saja tidak gugur syariat itu, maka bagaimana mungkin gugur para aulia? Itulah mudah-mudahan bisa menjadi panduan bagi kita para ikhwan, para salih yang menempuh jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikianlah yang bisa disampaikan. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan mudahan
apa tujuan kita? Ilahi hatta Maksudi Allah lah tujuan kita. Itu kemudian ridho Allah yang akan kita cari. Aktif mudah-mudahan kita semuanya dan bisa mahabbah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah mungkin yang saya sampaikan. Mohon maaf kekurangannya. Allah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah wasalna bismillah ilhadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah limin